Selamat pagi kepada kita semua, kepada Miss Anja sebagai dosen pembimbing mata kuliah kajian musik di sini. Saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya yang berjudul Seni Musik Tradisional Nusantara. Pada slide pertama kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi musik tradisional. Yang pertama, pengertian. Pengertiannya adalah musik yang lahir dari budaya daerah secara turun-temurun. Contohnya musik gamelan yang berasal dari Jawa ataupun Bali. Kemudian fungsi musik tradisional itu adalah yang pertama, fungsi individual. Fungsi individual ini fungsi yang berasal dari diri sendiri yang mengungkapkan ekspresi jiwa seorang komposer atau seorang pemain musik. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini bahwa musik itu sering dipakai dalam upacara adat, misalkan upacara pernikahan atau penyambutan tamu dan lain-lain. Yang ketiga, media rekreasi atau hiburan. Musik juga bisa digunakan sebagai hiburan, mungkin bagi orang yang sedang sedih ataupun yang sedang gundah gulana, musik bisa menjadi satu alat hiburan, dan identik musik ini ketika didengarkan bisa menjadi buat orang bahagia. Pada slide kedua kita akan membahas tentang unsur-unsur dan elemen musik tradisional. Ini sama halnya dengan unsur-unsur musik pada umumnya. Yang pertama, nada. Pengertian nada itu adalah sebuah bunyi yang memiliki interval atau disebut laras. Yang kedua, irama. Ketukan yang teratur. Ketiga, melodi, rangkaian nada yang disusun dengan rapi sehingga enak didengar. Kemudian keempat, harmoni, penggabungan nada-nada menurut aturan tertentu, atau mungkin harmoni ini bisa lebih dikenal dengan chord, akord. Kemudian dinamika, keras lembutnya suatu lagu yang dimainkan. Dan dinamika juga memiliki bermacam-macam, contohnya itu seperti forte itu artinya dimainkan keras, piano dimainkan lembut, fortissimo dimainkan lebih keras daripada forte, dan lain-lainnya. Kemudian tempo, cepat lambatnya suatu lagu dimainkan. Biasanya di tempo ini ada yang namanya moderato, allegro. Pada slide ketiga, kita membahas tentang karya-karya musik tradisional. Dan ini dibagi menjadi dua, yaitu musik rakyat dan musik klasik. Nah, pengertian dari musik rakyat ini sendiri adalah musik daerah yang dilahirkan dan diolah oleh masyarakat pedesaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Jadi, musik rakyat itu yang berasal dari masyarakat sendiri, yang mereka rasakan dan sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian musik klasik. Musik klasik ini pengertiannya yang berfungsi pada upacara-upacara kerajaan. Jadi, zaman dulu itu musik klasik ini digunakan untuk upacara-upacara kerajaan. Pada slide keempat kita akan membahas tentang instrumen musik dari beberapa daerah. Yang pertama, Jawa Tengah, yaitu gamelan Jawa. Kemudian Bali, gamelan Bali. Celempungan itu berupa bambu besar yang diberi dawai, kecapi, rebab, gendang, dan gong. Kemudian yang ketiga, Kliningan. Kliningan itu alat musik berupa gamelan dan seperangkat gendang. Kemudian yang keempat adalah calung. Calung ini alat musik berupa seperangkat bambu yang dipukul. Kemudian angklung, alat musik dari bambu dimainkan dengan cara digoyang. Kemudian yang terakhir adalah tarling. Tarling itu singkatan dari gitar dan seruling, gamelan besi atau perunggu. Kemudian dari daerah Jakarta, yang pertama adalah tanjidor, instrumennya berupa trompet dan bass drum. Kemudian yang kedua, gambang kromong, yaitu terdiri dari biola, rebab, bonang, krecek, dan gong, gambang. Pada slide kelima kita akan membahas tentang keunikan musik dan karakteristik musik tradisional. Yang pertama itu adalah gamelan Jawa. Gamelan Jawa ini sering disebut dengan istilah karawitan, karena rawit yang berarti rumit, tetapi rawit juga berarti halus, cantik, dan lain-lainnya, dan itu menurut orang Jawa. Kemudian gamelan Bali merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan secara bersama. Kemudian gambang kromong, bilahan gambang berjumlah 18 yang terbuat dari suangking, huru, batu, atau kayu yang empuk. Kemudian tanjidor berasal dari Betawi yang berbentuk orkes.
Dan kita sudah bahas tadi bentuk tanjidor ini seperti trompet. Kemudian kolintang, alat musik khas Sulawesi Utara, berasal dari Minahasa yang terbuat dari kayu ringan namun kuat. Kemudian yang terakhir adalah angklung. Angklung berasal dari tanah Sunda, terbuat dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan. Pada slide ke-6 kita membahas tentang alat-alat musik tradisional. Yang pertama itu tanjidor. Tanjidor ini berasal dari Betawi. Arti tanjidor itu adalah alat-alat musik yang berdawai. Kemudian rinding berasal dari daerah Desa Beji yang terbuat dari bambu. Kemudian rebana, alat musik Islami, terbuat dari papan kayu pilihan eksistensi di desa Kaliwadas. Kemudian angklung berasal dari suku Sunda Jawa Barat, terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian bonang barung digunakan di Jawa Gamelan, kumpulan gong kecil, yaitu kumpulan gong kecil. Dan pada slide ke-7 kita akan membahas sejarah musik tradisional di Nusantara. Ada 5 masa pada saat itu, yaitu yang pertama masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, pada masa ini musik dipakai sebagai ritual masyarakat dan alat musik yang digunakan berasal dari alam sekitarnya. Kemudian yang kedua, masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, yaitu berkembangnya musik-musik istana, khususnya pada daerah Jawa, dan musik bukan hanya digunakan sebagai bagian ritual tapi juga dalam kegiatan istana. Kemudian yang ketiga, masa setelah masuknya pengaruh Islam. Di sini para pedagang Arab yang memperkenalkan musik mereka, alat musik yang berupa gambus dan rebana. Kemudian yang keempat, masa kolonialisme, yaitu masuknya bangsa barat yang memperkenalkan berbagai alat musik dari negara mereka seperti biola, selo, gitar, seruling, dan ukulele. Kemudian yang terakhir, masa kini, yaitu masa kini itu masuknya media elektronik dan masuk berbagai jenis musik barat seperti pop, jazz, blues, dan rock. Berkembangnya jenis musik yang memadukan unsur kedaerahan Indonesia dengan unsur musik barat. Jenis musik ini disebut musik etnis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa seni musik Nusantara dari berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki fungsi dan cara memainkan yang berbeda-beda, tetapi tetap sama indahnya. Dan musik Nusantara memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat karena mampu menciptakan suatu karya dari daerah mereka sendiri yang menggambarkan kehidupan mereka sehari-hari dengan bahasa dan adat mereka. Sampai di sini presentasi ujian akhir semester saya mata kuliah kajian musik 1. Saya ucapkan terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat Miss Ance. Selamat siang.